Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang kembali di channel tutorial YouTube Mas Imam. Channel YouTube yang selalu memberikan tips, trik, serta penjelasan tentang YouTube. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin semua konten kreator ataupun YouTuber membuat dan mengupload videonya ke YouTube berharap mendapat penghasilan dari YouTube. Untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube, kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan dari YouTube. Di antaranya yaitu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Akan tetapi di samping itu juga ada konten-konten atau video-video yang pasti ditolak monetisasinya oleh YouTube. Untuk itu di video kali ini Mas Imam akan menjelaskan tentang jenis-jenis konten atau jenis-jenis video yang pasti ditolak monetisasinya oleh YouTube. Bagi kalian yang belum mengetahuinya, jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai selesai. Kalian mau jadi YouTuber? Coba saja dulu. Gak usah ragu dan juga gak usah malu. Karena nasib seseorang tidak ada yang pernah tahu. Jenis konten atau video yang pasti ditolak monetisasinya oleh YouTube, yang pertama yaitu konten yang digunakan ulang atau bisa disebut juga video reupload. Video reupload ini bisa karena videonya ataupun background dari video itu sendiri. Adapun yang termasuk dalam video atau konten yang digunakan ulang yaitu yang pertama itu mengambil video orang lain kemudian kita upload kembali. Misalnya kita mengambil dari video orang lain kemudian kita rekam layar ataupun kita download, kita cuma menambahkan opening ataupun closing, itu juga termasuk konten yang digunakan ulang. Yang termasuk dalam konten yang digunakan ulang yang kedua yaitu video kompilasi yang tidak ditambahin narasi atau tidak ditambahin klip-klip lucu ataupun komentar-komentar dari kita. Misalnya kita mengambil potongan-potongan video orang lain kemudian kita selipkan di video kita, itu juga termasuk video kompilasi dan nantinya kalau kita ajukan monetisasi pasti akan ditolak karena dianggap konten yang digunakan ulang. Yang termasuk konten yang digunakan ulang yang ketiga yaitu cover lagu. Cover lagu termasuk konten yang digunakan ulang karena kita misalnya cuma mengambil musiknya saja kemudian kita isi suara dengan suara kita atau kita yang menyanyi, itu juga termasuk konten yang digunakan ulang karena instrumen atau musiknya sudah banyak digunakan oleh orang lain. Misalnya lagi kita mengambil potongan-potongan lagu ataupun lagu dari berbagai macam penyanyi kemudian kita jadikan satu album, itu juga termasuk konten yang digunakan ulang. Yang termasuk konten yang digunakan ulang yang selanjutnya yaitu kita mengupload acara-acara TV kemudian kita rekam kemudian kita upload ke YouTube, ataupun kita merekam
film dari video ataupun dari kaset DVD kemudian kita upload ke YouTube, itu juga termasuk konten yang digunakan ulang. Maka dari itu jangan sekali-kali kita merekam kemudian kita mengupload ulang film ataupun acara-acara TV yang lainnya tanpa adanya narasi ataupun adanya kritikan-kritikan dari kita. Maka itu juga termasuk konten yang digunakan ulang. Yang termasuk konten yang digunakan ulang yang kelima yaitu misalnya konten gaming. Bagi kalian yang suka membuat konten game, cuma sekedar main game terus kita rekam, kita upload ke YouTube, nantinya itu juga termasuk konten yang digunakan ulang. Jadi saya sarankan bagi kalian yang mempunyai konten gaming, kamu harus menambahkan narasi-narasi lucu atau kata-kata seru atau diselipi dengan tulisan-tulisan yang merupakan kritikan atau merupakan penambah seru permainan itu masih bisa diterima. Akan tetapi apabila kalian cuma main game terus kalian rekam kemudian kalian upload ke YouTube, itu pasti akan ditolak monetisasinya karena dianggap konten yang digunakan ulang. Konten atau video yang akan ditolak monetisasinya oleh YouTube yang kedua yaitu konten berulang. Yang dimaksud konten berulang yaitu udah jelas konten yang udah pernah kita upload ke YouTube kemudian kita upload kembali ke YouTube, itu juga pasti ditolak monetisasinya oleh YouTube. Konten yang pasti ditolak monetisasinya oleh YouTube yang ketiga yaitu konten yang thumbnailnya menyesatkan. Bagaimana yang dimaksud dengan konten yang thumbnailnya menyesatkan? Contohnya begini, konten yang thumbnailnya tidak sesuai dengan isi videonya. Mungkin karena kalian ingin videonya meledak atau mendapatkan view yang banyak, kalian membuat konten dengan thumbnail gambar-gambar artis atau gambar-gambar yang menarik yang lainnya, akan tetapi isinya berbeda dengan thumbnailnya. Konten yang itu juga dianggap konten yang menyesatkan karena thumbnail dan isinya tidak sesuai. Dan konten yang seperti itu juga akan ditolak monetisasinya oleh YouTube. Konten yang akan ditolak monetisasinya oleh YouTube yang keempat yaitu konten atau video yang cara mendapatkan view maupun subscribe-nya dengan cara-cara yang curang. Misalnya dengan cara membeli jam tayang ataupun membeli subscriber atau juga super sub ataupun view for view. Apabila terdeteksi oleh YouTube, maka konten yang seperti itu juga akan ditolak monetisasinya oleh YouTube. Konten yang akan ditolak monetisasinya oleh YouTube yang berikutnya, yang keenam, yaitu konten atau video yang melanggar pedoman program peraturan YouTube. Konten-konten yang melanggar program pedoman peraturan YouTube yaitu misalnya konten yang mengandung sara. Misalnya lagi konten yang mengandung kekerasan. Dan ada juga konten-konten misalnya yang melecehkan atau konten-konten yang menghina orang lain. Itu juga pasti monetisasinya akan ditolak oleh YouTube. Konten yang akan ditolak monetisasinya oleh YouTube yang ketujuh yaitu konten yang meniru identitas. Misalnya karena kalian kepengen mempunyai channel yang cepat berkembang atau cepat monetisasi, kalian membuat channel meniru channel-channel YouTube yang udah besar.
Misalnya kalian membuat nama channel yang sama, kemudian kalian memakai foto profil dari channel yang sudah besar tersebut, kemudian kalian mengupload video-video dari konten yang sudah besar tersebut, maka itu juga akan ditolak monetisasinya oleh YouTube, karena konten tersebut termasuk konten meniru identitas, baik dari nama channel, profil, maupun video-videonya. Konten yang seperti itu pasti ditolak monetisasinya oleh YouTube. Demikianlah penjelasan tentang jenis-jenis konten yang pasti ditolak monetisasinya oleh YouTube. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.